Ya, aku mulai ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih buat teman-teman juga yang sudah hadir dalam hari ini dalam tugas ini. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang tugas mereview jurnal. Selanjutnya Mas Nizam. Selanjutnya Mas Nizam. Baik, ini nama anggota dari kelompok 3, yaitu ada saya sendiri, Kevin Christian Sianipar. Kedua itu teman saya Rizky Hermawan, 3 Irfan Surya Ramadan, para Norma Budi Lestari, Imam Haris, dan 6 Muhammad Nizam Isfahan. Ini merupakan identitas jurnal yang kami review. Yang pertama itu ada judul jurnalnya adalah pengaruh teknik pengayatan pahat milim pada CNC milim triaksis. Terdapat tingkat kekasaran permukaan benda berkontur. Kategori jurnal yang direview itu jurnal teknik mesin, volume dan nomor yang direview jurnal itu volume 5 dan nomor 2. Halaman yang direview itu halaman 81 sampai dengan halaman 89. Tahun pembuatan jurnal itu pada tahun 2016. Untuk penulis jurnalnya ada Irawan. Reviewer kelompok 3 kelas TMC otomasi permesinan. Untuk tanggal reviewnya 30 April 2021. Untuk latar belakang sendiri mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya, Mas Irfan. Ya, Mas Irfan, bisa dibacakan dulu latar belakangnya. Ya, mungkin dari Mas Irfan sendiri lagi terkendala sinyal. Kalau gitu saya aja yang membacain latar belakangnya. Di latar belakang sendiri itu terdapat dalam dunia industri, khususnya produksi, pemanfaatan mesin perkakas yang digunakan dalam benda kerja sangat diandalkan untuk mendapatkan hasil energi. Setiap mesin perkakas dituntut untuk bisa menghasilkan produk yang lebih baik dari segi kecepatan, keakuratan, dan kesesuaian dengan kriteria desain. Salah satu produk yang memerlukan tingkat kepresisian yang tinggi adalah molding atau cetakan. Molding merupakan cetakan yang terbuat dari Di dalam proses pembuatan molding dibutuhkan rangkaian pekerjaan permesinan perkakas, sehingga kontrol kualitas dan kuantitas sangat diperlukan untuk menjamin terbentuknya mold yang sesuai dengan kriteria desain tanpa mengesampingkan waktu proses produksi itu sendiri. Secara umum, suatu produk molding yang akan dibuat terlebih dahulu didesain menggunakan CAD yang kemudian diteruskan oleh software CAM, di mana pada akhirnya akan diperoleh output perintah kerja berupa NC file yang berisi perintah pergerakan pisau potong yang kemudian disebut toolpath. Jenis lintasan pahat atau toolpath adalah hal yang sangat berpengaruh terhadap tekstur produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, pemilihan teknik penyayatan yang optimal mutlak dilakukan agar nilai kekasaran minimum dapat tercapai. Karena Mas Irfan udah bisa, mungkin Mas Irfan bisa melanjutkan.
Oke. Selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh metode penyayatan pahat milling terhadap kekasaran permukaan benda kerja berkontur yang dihasilkan pada proses freeze dengan menggunakan mesin milling CNC 3 axis Makino S33. Lanjut. Subjek penelitian. Di sini ada teknik penyayatan pahat CNC milling 3 axis terhadap permukaan benda berkontur. Metode penelitian. Metode awal yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan eksperimen bermula dari rancangan produk cover stop kontak dan dilanjutkan dengan membuat molding dari produk cover stop kontak tersebut. Untuk membuat molding pada satu bagian cover stop kontak tersebut terdapat cavity dan core. Rancangan produk dan bagian-bagiannya tersebut dibuat dalam bentuk 3 dimensi dengan menggunakan software CAD atau CAM. Setelah rancangan 3 dimensi selesai, maka langkah selanjutnya menetapkan sistem CAM pada gambar CAM 3 dimensi tersebut sesuai dengan pembatasan masalah benda uji coba yang akan dilaksanakan dalam permesinan, yaitu 3 core pada produk cover stop kontak. Alat menulis hanya melaksanakan pada benda uji coba cover stop kontak karena bentuk dari cover stop kontak tersebut mempunyai bentuk yang berkontur serta kedalaman kontur dapat dijangkau oleh pahat. Setelah rancangan gambar ketiga dimensi dan penentuan CAM sudah dibuat, maka langkah selanjutnya mengaplikasikannya pada CNC milling 3 axis dan dilanjutkan dengan menguji benda uji coba tersebut dengan pengujian kekasaran permukaan yang menggunakan roughness tester. Perencanaan proses. Alur perencanaan dapat digambarkan dalam bentuk flowchart. Proses perancangan seperti yang terdapat pada gambar tersebut. Di sini ada gambarnya, bisa dilihat secara langsung ya. Lanjut. Hasil penelitian. Hasil uji kekerasan benda uji coba. Berdasarkan perhitungan-perhitungan pada lampiran, diperoleh nilai kekasaran permukaan rata-rata. Pada benda uji coba dihitung dengan analisis nilai rata-rata per titik. Hasil uji kekerasan pada core pertama yaitu 0,734 mikrometer, 2,728 mikrometer, 0,29 mikrometer. Core 2 1,114 mikrometer, 402 mikrometer, 350 mikrometer. Core 3 0,841 mikrometer, 1,08 mikrometer, 0,806 mikrometer. Data hasil pengukuran benda uji coba dapat dilihat pada tabel samping. Untuk keterangannya itu TA itu titik pertama, TB titik kedua, dan TC itu titik ketiga. Next. Dari pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa pada uji coba core 1, 2, 3 nilai kekerasan yang paling kecil adalah dengan menggunakan metode pemakaian 3D offset finishing. Untuk hasil waktu permesinannya sendiri itu di dalam pengerjaan proses pemesinan lamanya waktu pengerjaan dapat dihitung dengan rumus
TC sama dengan I kali W atau AE kali VF, sehingga didapatkan waktu permesinan pada proses finishing sebagai berikut. TC sama dengan 82,8 mm dikali 89,38 mm dibagi 0,6 mm kali 2123,142 mm per menit. TC sama dengan 7,464 mm persegi dikali 127,3852 mm persegi per menit. TC sama dengan 0,95 menit. Hasil perhitungan di atas merupakan perkiraan waktu pengerjaan dengan asumsi konsumsi mesin ideal, serta pergerakan mesin secara retrak tidak diperhitungkan. Pada kenyataannya, dibutuhkan waktu yang berbeda di antara ketiga metode pemakaian one way, raster two way, serta 3D offset finishing. Data perbedaan waktu pengerjaan dapat dilihat pada tabel di samping. Berdasarkan data pada tabel waktu proses permesinan, menunjukkan bahwa waktu proses permesinan aktual lebih lama daripada perhitungan secara teoritis. Sedangkan untuk waktu proses permesinan aktual sendiri, yang tercepat adalah metode pemakaian 3D offset finishing. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Farah. Oke. Keunggulan dan kelemahan jurnal. Kelebihan dari jurnal ini adalah dalam jurnal ini menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami oleh para pembaca. Kedua, pembahasan pada jurnal ini dibuat secara singkat dan padat sehingga pemahaman kepada jurnal ini akan lebih berbobot dan mudah. Kelemahan dari jurnal ini adalah yang pertama, abstraknya masih memakai bahasa Indonesia. Yang kedua, terdapat beberapa kata yang tak sesuai dengan penggunaan EYT. Selanjutnya, Mas Nizam. Kesimpulan, terdapat pengaruh nilai kekasaran pada setiap metode pemakaian dalam proses permesinan milling CNC 3-axis. Pengaruh perbedaan disebabkan karena setiap metode pemakaian mempunyai alur penyayatan yang berbeda. Yang kedua, pada proses permesinan milling CNC 3-axis ini, nilai kekerasan yang terkecil adalah metode 3D offset finishing. Karena pada metode 3D offset finishing mempunyai alur pemakanan mengikuti arah dari bentuk benda kerja. Sedangkan pada metode raster one way dan raster two way hanya membentuk alur lurus. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Nizam. Oh iya, baik. Saran. Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, kami menyarankan agar dalam proses pemesinan milling CNC 3-axis untuk permukaan benda yang berkontur agar menggunakan metode pemakanan 3D offset finishing untuk mendapatkan hasil nilai kekerasan yang rendah. Begitupun pada penyusunan standar operational procedure atau SOP untuk proses milling CNC 3-axis adalah menggunakan metode pemakanan 3D offset finishing untuk pengerjaan proses finishing pada permukaan benda yang berkontur untuk menghasilkan permukaan yang halus dan seragam, serta waktu pengerjaan yang cepat, sehingga berdampak pada konsumsi penggunaan jam kerja pada proses polishing lebih bisa terkontrol. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mas Kevin untuk sesi tanya jawab. Mungkin ada daftar pustaka dari jurnal tersebut. Bisa untuk teman-teman ada yang mau ditanyakan atau gimana? Saran?
Selamat pagi. Izin bertanya boleh? Boleh. Boleh, Sarah. Di Silakan. dikembaliin nggak ke latar belakang tadi? Latar belakangnya tadi yang pertama kali. Di sini kan ada tulisannya molding ya, molding. Itu ada nggak kerugian dalam pemakaian molding itu? Keuntungannya apa, kerugiannya apa gitu? Itu kan untuk cetakan yang terbuat dari metal yang dapat menghasilkan produk. Waktu dia dalam menghasilkan produk, dia ada punya banyak kerugian nggak untuk menghasilkan suatu produk itu? Karena apa keuntungan yang didapat dari penggunaan molding tersebut? Ya, Sementara jawaban ditampung dulu. Untuk yang lain, apa ada yang mau bertanya lagi? Izin Mbak Sarah, itu kekurangan apa sama kelebihan doang ya? Apa dua-duanya? Tadi yang aku dengar dua-duanya sih, Par. itu Keduanya. Oke. Dari teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan lagi? Bisa pindah slide di slide metode. Mas Nizam? Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Rusli Kusuma, NPM 19105021113. Di situ tertulis cover kontak tersebut terdapat cavity dan core. Yang dimaksud dari dua istilah itu apa ya? Terima kasih. Apa-apa? Core. Ya. Ada lagi teman-teman? Ditampung dulu ya Mas Rusli. Izin bertanya Mas Kevin. Baik, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewa Luyo, NPM 19105020001. Saya ingin bertanya terkait hasil waktu permesinan. Di situ terdapat tabel dari data hasil waktu proses permesinan. Dan ada ada 3 metode itu. Raster on the way, raster one way, raster two way, dan 3D offset finishing. Nah, dalam data tersebut kan ada waktu permesinannya itu berbeda-beda. Nah, yang saya tanyakan, selain metode pelaksanaan yang mempengaruhi waktu permesinan, itu ada faktor-faktor lain apa tidak? Dan kalau ada faktor lain yang mempengaruhi waktu proses permesinan, coba disebutkan. Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sarah. Keuntungan dari molding yang pertama adalah kecepatan produksi yang tinggi. Yang kedua, toleransi tinggi dan berulang-ulang. Yang tiga, bermacam-macam material dapat digunakan. Yang keempat, biaya tenaga kerja yang rendah.
Yang kelima, plastik sisa yang terbuang minimal. Yang keenam, sedikit kebutuhan dalam finishing. Untuk kerugian dari molding, yang pertama, investasi peralatan yang sangat tinggi. Yang kedua, biaya menjalankan peralatan tinggi. Yang ketiga, produk plastik harus sesuai dengan pertimbangan mold. Apakah sudah sesuai dengan jawabannya, Mbak Sarah? Mbak Sarah? Mbak Sarah? Halo Mbak Sarah. Mungkin Mbak Sarah lagi terkendala sinyal dan dianggap bahwa Mbak Sarah puas dengan jawabannya. Untuk Mas Haris, Ya, sudah bisa? bisa. Apa Mas Nizam? Oke, untuk pertanyaan kedua itu dari Mas Rusli sendiri itu, apa arti dari cavity dan core? Cavity merupakan bagian cetakan yang membentuk sebuah produk di bagian atas, sedangkan core merupakan bagian dari injeksi molding yang membentuk sebuah produk bagian bawah. Untuk Mas Rusli, apakah jawabannya sudah, pertanyaannya sudah terjawab? Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Mas Rusli. Itu pertanyaannya Mas Dedi Waluyo. Tadi pertanyaannya itu faktor lain yang mempengaruhi metode selain waktu ya Mas, apa gimana? Faktor yang mempengaruhi waktu hasil proses permesinannya, Mas. Selain 3 metode tadi. Baiklah, ditunggu dulu ya Mas, lagi dicari. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Edi, faktor yang mempengaruhi hasil dari waktunya ya. Untuk faktornya itu salah satunya itu dari bahan pembuatannya, itu mempengaruhi dalam segi waktu, dan juga bentuk pahat untuk CNC-nya itu mempengaruhi. Gimana Mas Edi? Oke. Terima kasih atas jawabannya, Mas Nizam. Ya, sama-sama. Ya, mungkin jika pertanyaannya sudah terjawab semua, mungkin
Kemudian dari kelompok 3 dalam review jurnalnya, mohon maaf bila ada salah kata atau kesalahan dari kelompok 3. Kalau gitu kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kelompok 3. Terima kasih Mungkin guys. minta bantuannya buat open kamera buat Terima kasih. screenshot. Nyalain kamera dulu. Kamera dulu. Ntar kawan, biar Jangan bisa lupa di screenshot. Kalian pasti belum pada mandi. Kalian baca. Ya udah, terima Ini kasih. udah belum guys? Di Screenshot, screenshotnya. screenshot. Ayo. Udah belum? Yes dong. Padlan jadi cewek. Satu. Anjay, Padlan. Tutup. Edan Record, rambutnya. Masih record lagi. Mukanya Jupong serem. Yuk.